Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa dengan NIM 702012104 dari kelas Kesmas B, Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Angkatan 2022. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang karbohidrat. Yang pertama, pengertian karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi yang paling baik dan sumber energi untuk tubuh. Zat ini terdapat pada bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti padi, jagung, singkong, sagu, gandum, talas, dan lainnya. Karbohidrat sangat efisien untuk dimetabolisme menjadi energi menurut Kemenkes RI tahun 2014. Bila tidak mengonsumsi karbohidrat secara cukup setiap harinya akan menurunkan simpanan glikogen otot dan hati. Penurunan simpanan glikogen akan dapat menurunkan daya tahan dan performa menurut Wellis dan Rifki tahun 2013. Selain itu, pengertian karbohidrat merupakan zat pati atau zat tepung atau zat gula yang tersusun dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Dalam tubuh, karbohidrat akan dibakar untuk menghasilkan tenaga. Karbohidrat menjadi komponen struktur penting pada tubuh dalam bentuk serat atau fiber seperti selulosa, pektin, dan lignin menurut Kartas Saputra tahun 2011. Yang kedua adalah jenis-jenis karbohidrat. Yang pertama, monosakarida. Monosakarida adalah jenis karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis menjadi gula yang lebih sederhana. Berdasarkan gugus fungsinya, jenis monosakarida ada dua, yaitu aldosa yang memiliki gugus fungsi aldehid dan ketosa yang memiliki gugus fungsi keton. Berdasarkan jumlah atom karbonnya, monosakarida terdiri dari triosa, tetrosa, pentosa, dan heksosa. Yang kedua, oligosakarida adalah hasil kondensasi dari 2-10 monosakarida. Oligosakarida dapat berupa disakarida, trisakarida, dan tetrasakarida. Disakarida merupakan hasil kondensasi 2 unit monosakarida, contohnya lektosa, maltosa, dan sukrosa. Sedangkan trisakarida merupakan hasil kondensasi 3 unit monosakarida, dan tetrasakarida terdiri dari 4 unit monosakarida. Dan yang terakhir ada polisakarida yang merupakan hasil kondensasi dari lebih dari 20 unit monosakarida. Polisakarida terdiri dari homopolisakarida dan heteropolisakarida. Homopolisakarida adalah polisakarida yang terdiri dari unit monosakarida yang sama, sedangkan heteropolisakarida terdiri dari unit monosakarida yang berbeda. Yang ketiga ada fungsi karbohidrat. Karbohidrat berfungsi sebagai penyedia tenaga atau kalori untuk memenuhi kebutuhan kegiatan tubuh dan juga untuk mempertahankan suhu badan. Fungsi karbohidrat di dalam tubuh adalah yang pertama, sumber energi. 1 gram karbohidrat menghasilkan 4 kalori. Karbohidrat di dalam tubuh sebagian berada dalam sirkulasi darah sebagai glukosa untuk keperluan energi segera, dan sebagian lagi disimpan sebagai glikogen dalam hati dan otot, dan sebagian diubah menjadi lemak untuk kemudian disimpan sebagai cadangan energi dalam jaringan lemak. Sistem saraf sentral dan otak sama sekali tergantung pada glukosa untuk keperluan energinya. Yang kedua, pemberi rasa manis pada makanan. Karbohidrat memberi rasa manis pada makanan, khususnya monosakarida dan disakarida. Gula tidak mempunyai rasa manis yang sama. Fruktosa adalah gula yang paling manis. Yang ketiga, penghemat protein. Protein akan digunakan sebagai sumber energi jika kebutuhan karbohidrat tidak terpenuhi, dan akhirnya fungsi protein sebagai zat pembangun akan terkalahkan. Yang keempat, pengatur metabolisme lemak. Karbohidrat mencegah terjadinya oksidasi lemak yang tidak sempurna. Dan yang terakhir, membantu pengeluaran fases.
Karbohidrat membantu pengeluaran fases dengan cara mengatur peristaltik usus dan memberi bentuk pada fases. Selulosa dan serat makanan mengatur peristaltik usus, sedangkan hemiselulosa dan pektin mampu menyerap banyak air dalam usus besar sehingga memberi bentuk pada sisa makanan yang akan dikeluarkan. Serat makanan mencegah kegemukan, konstipasi, hemoroid, penyakit-penyakit divertikulosis seperti kanker usus besar, penyakit diabetes mellitus, jantung, koroner yang berkaitan dengan kadar kolesterol. Yang keempat adalah sumber karbohidrat. Sumber karbohidrat adalah padi-padian atau serealia, umbi-umbian, kacang-kacangan, dan gula. Sedangkan hasil olahan sumber karbohidrat seperti bihun, tepung-tepungan, roti, selai, sirup, dan sebagainya. Sebagian besar sayur dan buah tidak banyak mengandung karbohidrat. Sayur umbi-umbian seperti wortel dan beet relatif banyak mengandung karbohidrat daripada sayur daun-daunan. Yang kelima, perhitungan karbohidrat. Menurut Al-Matsir tahun 2011, 1 gram karbohidrat menghasilkan 4 kalori yang diperlukan oleh tubuh. Kebutuhan karbohidrat yaitu 60-75% dari kebutuhan energi total. Semakin rendah tingkat ekonominya, semakin tinggilah presentasi energi tersebut berasal dari karbohidrat, karena energi karbohidrat termasuk yang paling murah. Yang keenam, angka kecukupan karbohidrat. Angka kecukupan gizi yang dianjurkan sesuai dengan berat badan, jenis kelamin, dan aktivitas fisik menurut AKG tahun 2013. Angka kecukupan bagi anak perempuan usia 14-18 tahun sebesar 292 gram per hari, sedangkan untuk laki-laki sebesar 368 gram per hari menurut Depkes RI tahun 2013. Kebutuhan karbohidrat adalah sekitar 55% sampai 75% dari total konsumsi energi yang berasal dari beragam bahan makanan. Jumlah minuman karbohidrat yang dibutuhkan sekitar 50 gram per hari. Kebutuhan glukosa bagi tubuh ialah 180 gram per hari, karena glukosa bagi tubuh merupakan sumber energi bagi otak, sel darah merah, dan medula ginjal. Sementara itu untuk ibu hamil 100 gram per hari. Yang ketujuh, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan karbohidrat. Yang pertama, penyakit kurang kalori dan protein atau KKP. Penyakit ini terutama menyerang pada anak-anak yang sedang tumbuh pesat, terutama yang berumur 2-4 tahun. Penyakit ini juga dapat menyerang orang dewasa dengan gejala klinis hunger oedema atau busung lapar, atau lebih tepatnya disebut penyakit kurang makan atau penyakit kelaparan. Yang kedua, penyakit kegemukan. Kegemukan ini merupakan dampak dari ketidakseimbangan energi, yaitu asupan energi yang jauh melampaui keluaran energi dalam jangka waktu tertentu. Secara garis besar, kegemukan ini disebabkan karena terlalu banyak makan dan terlalu sedikit bergerak. Kelebihan energi di dalam tubuh disimpan dalam bentuk lemak. Yang ketiga, diabetes mellitus atau penyakit gula. Diabetes mellitus merupakan penyakit metabolik yang disebabkan oleh interaksi berbagai faktor, yaitu genetik, imunologik, lingkungan, dan gaya hidup. Pada umumnya disetujui oleh para ilmuwan dan para peneliti bahwa besar dari penyakit ini adalah defisiensi hormon insulin, hormon yang dihasilkan oleh sel-sel beta di dalam pulau Langerhans di dalam kelenjar pankreas. Ini mengatur metabolisme glukosa menurut Sadio Tomo tahun 2008. Yang keempat, lactose intolerance. Penyakit ini merupakan gangguan metabolik yang mengenai disakarida laktosa. Laktosa di dalam saluran gastrointestinal dipecah oleh enzim
sintesa menjadi glukosa dan galaktosa. Pada penderita penyakit laktose intolerance terdapat defisiensi enzim laktase karena sintesa mengurang dan tidak disintesa sama sekali. Akibat laktosa tidak dapat dicerna dan kadar laktosa yang cukup tinggi di dalam saluran pencernaan bekerja sebagai laksans menyebabkan diare. Gejala ini terjadi pada penderita penyakit yang menderita diare bila mendapat air susu atau produk susu baik air susu ibu maupun air susu sapi atau hewan lainnya. Terapi dan prevalensinya ialah dengan pemberian air susu rendah laktosa atau dengan menggantikan susu kedelai yang tidak mengandung laktosa. Yang terakhir, metabolisme karbohidrat. Saat makanan dicerna dalam tubuh, karbohidrat akan melalui proses hidrolisis, yaitu proses penguraian menggunakan bantuan air. Lalu pencernaan karbohidrat tersebut terjadi dengan cara mengurai senyawa kompleks polisakarida menjadi senyawa sederhana monosakarida. Ketika makanan dikunyah di dalam mulut, makanan akan bercampur dengan air liur yang mengandung enzim ptyalin yang menghidrolisis pati menjadi sebuah maltosa dan gugus-gugus glukosa kecil yang terbentuk dari 3 sampai 9 gugus glukosa. Setelah makanan tersebut ditelan dan masuk ke dalam lambung, makanan tersebut akan bercampur dengan zat yang disekresi lambung. Kemudian, makanan tersebut akan masuk ke dalam duodenum dan bercampur dengan getah pankreas. Akhir metabolisme karbohidrat yaitu senyawa-senyawa gula dalam bentuk fruktosa, glukosa, monosakarida, dan monosa. Senyawa-senyawa ini kemudian akan diabrasi melalui dinding usus dan terbawa oleh darah.